Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam kedua ayat yang tersebut di atas, kita melihat bahwa di dalam inkarnasinya, pertama-tama Kristus menjadi daging demi penebusan. Kemudian di dalam kebangkitan, Kristus menjadi roh pemberi hayat demi menyalurkan hayat. Melalui inkarnasi, Kristus memiliki tubuh jasmani, sama seperti Adam. Melalui kebangkitan, dia memiliki tubuh rohani. Sekarang, dia adalah roh pemberi hayat di dalam kebangkitan. Dengan tubuh rohani, dia siap diterima oleh orang-orang yang percaya ke dalam dia. Begitu kita percaya ke dalam dia, Kristus segera masuk ke dalam roh kita. Dan kita bersatu dengan dia sebagai roh pemberi hayat menjadi satu roh. Ini yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Roh kita yang dahulu mati karena dosa dan pelanggaran, dihidupkan dan dibangkitkan bersama dengan dia. Akhirnya tubuh jiwani kita yang sekarang akan menjadi tubuh rohani di dalam kebangkitan sama seperti tubuhnya. Dalam bahasa Ibrani, kata Adam berarti manusia. Ia adalah kepala dari ciptaan yang lama. Karena Allah menciptakan Adam menjadi jiwa yang hidup, maka bagian utamanya adalah jiwa yang adalah untuk ciptaan lama. Hari ini, dalam prinsipnya jika kita hidup di dalam jiwa kita, oleh jiwa kita atau untuk jiwa kita, maka sesungguhnya kita berada di dalam ciptaan yang lama. Jiwa adalah inti dan garis hayat dari ciptaan yang lama. Seseorang mungkin bermoral, beretika, tetapi jika ia hanya hidup di dalam jiwa, ia masih tetap milik ciptaan lama. Ciptaan lama memang diciptakan oleh Allah. Namun, ciptaan baru muncul bukan melalui penciptaan, melalui kebangkitan. Karena itu, 1 Korintus 15 ayat 45 menyiratkan dua ciptaan. Ciptaan lama dengan manusia sebagai jiwa yang hidup, menjadi inti dan garis hayatnya. Ciptaan baru dalam kebangkitan dengan roh pemberi hayat sebagai inti dan garis hayatnya. Saudara-saudara, jika kita menyangkal Kristus sebagai roh pemberi hayat, pemberi hidup kekal, itu sama dengan menyangkal realitas kebangkitan. Karena roh pemberi hayat adalah urat nadi kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak menjadi roh pemberi hayat, maka kebangkitan Kristus tidak akan memiliki banyak arti yang subjektif terhadap kita. Ini hanya akan menjadi satu fakta objektif belaka. Seperti kebangkitan Lazarus yang tidak menghasilkan sesuatu yang berhubungan hayat, yang tidak mendatangkan hayat bagi kita. Namun, puji Tuhan saudara, kebangkitan Kristus mutlak merupakan perkara yang berhubungan dengan hayat. Karena dalam kebangkitan ini, dia menjadi roh pemberi hayat, unsur yang menunaskan ciptaan baru. Sebenarnya roh pemberi hayat ini tidak lain adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini telah menjadi manusia melalui proses inkarnasi. Dia mati tersalib dan masuk dalam kebangkitan. Sekarang dalam kebangkitan, dia adalah esens hayat untuk menunaskan kita sebagai ciptaan barunya. Kita telah menjadi ciptaan baru yang ditunaskan oleh Allah Tritunggal sebagai roh pemberi hayat.
Jadi, definisi yang tertinggi dari kebangkitan adalah proses yang olehnya Kristus, Sang Adam yang akhir, menjadi Roh pemberi hayat. Hari ini, tidak banyak orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Roh itu. Sebagai Roh itu, Allah tidaklah sederhana, karena Dia adalah Roh pemberi hayat yang al-muhit, yang meliputi segalanya. Roh ini mencakup keilahian, keinsanian, penghidupan insani, penyalipan, dan kebangkitan. Allah kita hari ini adalah Allah yang telah melalui proses. Karenanya Dia adalah Roh pemberi hayat yang al-muhit dan serba segala. Dia yang telah tersalib di atas salib adalah Kristus. Tetapi Dia yang masuk dan berhuni di dalam orang yang percaya adalah Roh itu. Ini adalah Roh pemberi hayat yang al-muhit, yang merupakan berkat Injil yang al-muhit dan ultima. Berkat Injil yang terbaik. Jadi, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai penebus kita, maka sesungguhnya Roh pemberi hayatlah yang masuk ke dalam kita. Hari ini, Tuhan berada di dalam kita terutama sebagai Roh pemberi hayat. Bersukacitalah saudara-saudara. Yesus Kristus adalah Roh pemberi hayat di dalam kita. Kemana saja kita pergi, Dia berada di dalam kita dan menyertai kita. Dia sungguh nyata, hidup dan sangat berkuasa. Tetapi Dia juga begitu ramah, mengasihi dan sabar. Kita tidak boleh mengira bahwa jika kita mendukakan Dia, menyinggung Dia, maka Ia akan pergi meninggalkan kita. Semakin kita menyinggung Dia, mendukakan Dia, semakin Ia meyakinkan kita bahwa Dia tidak akan pernah pergi dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kesimpulannya, saudara-saudara, Tuhan Yesus seharusnya kita nikmati setiap hari, tidak hanya sebagai Tuhan yang berada di sorga. Ia telah menjadi Roh pemberi hayat. Dia sudah datang untuk berhuni di dalam roh kita. Dan Dia terus-menerus memberikan hayat, menyalurkan hidup yang kekal kepada kita. Hayat ini tidak lain adalah diri-Nya sendiri. Dan Dia ingin kita memiliki hayat kekal ini dengan segala kelimpahannya. Puji Tuhan, Kristus Adam yang akhir ini telah menjadi Roh pemberi hidup kekal yang terus-menerus menyalurkan diri-Nya ke dalam kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Baik, sebelum kita akhiri dan berpisah-pisah di tempat ini, mari bersatu dalam doa yang dibawakan oleh Pak Gembala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan berkat Injil yang terbaik, yaitu diri-Mu sendiri yang kami terima di dalam roh kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi Roh pemberi hidup yang kekal, supaya kami memiliki hidup dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti menyuplai kami. Engkau tidak pernah berhenti menyertai dan menguatkan kami. Kami sungguh bersukacita bahwa Engkau ada di dalam kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini.